Wah, kapan lagi? Samsudin nipu publik, bukan hanya personal, dus katanya. Nah, kalau untuk masalah menipu publik itu unsurnya adalah pemikiran Anda. Kalau Anda cara berpikirnya itu sumbu pendek, maka Anda akan merasa tertipu dengan konten-kontennya. Tidak semua orang meyakini bahwa konten-kontennya itu adalah asli. Contohnya, saya melihat kontennya Samsudin, saya biasa-biasa aja. Itu hanya sebatas konten. Kecuali orang se-Indonesia menilai bahwa konten itu adalah konten asli, boleh. Nah, itu hanya orang-orang yang bersumbu pendek saja ngelihat konten-konten settingan. Anda kemana saja? Sampai detik ini Ujang Bustami juga settingan. Anda kemana saja? Kenapa yang dikontenin bertahun-tahun cuman Samsudin? Kenapa nggak Ujang Bustami? Spiritual yang lain banyak. Anda semuanya hanya menjadi korban-korban konten kreator. Siapa sih Gus yang ditipu? Ya enggak tahu. Miris ya Gus, miris. Miris gak? Miris. Saya sepakat dengan Anda ketika sudah terbukti secara hukum bahwa Samsudin itu menipu atau minimal ada yang melaporkan Samsudin. Apa ini? Nah, pertanyaannya, situ udah tanya Ujang Bustami belum? Soal museum santet apakah buat memperlihatkan biar masyarakat tahu atau hal-hal yang lain? Tanya dulu Gus, jangan sok tahu. Loh, ini dibuka untuk publik, untuk umum tentang museum santet, wisata santet. Ini untuk umum bro. Kenapa kamu nggak demo ketika Anda mempercayai santet itu tidak ada? Kenapa? Katanya Anda pengikutnya pesulap merah. Anda percaya apa yang disampaikan pesulap merah itu benar semua, nggak ada salahnya. Ini yang salah bro. Ini yang salah yang perlu diluruskan. Ini yang perlu diluruskan. Kamu itu udah pada keracunan. Anda itu udah mulai keracunan sehingga kultur-kultur yang ada di bumi Nusantara itu lama-lama Anda mau kikis dengan cara apapun itu. Dan Anda mendukung itu. Kan yang dipermasalahkan bukan santetnya. Apa yang dipermasalahkan? Kenapa ketika pesulap merah bilang santet itu tidak ada, Anda tidak permasalahkan? Anda kan mengejar saat ini bahwa Samsudin itu menipu. Maka saya jawab, belum terbukti penipuannya. Saya ngomong begini bukan berarti membela Samsudin. Pemetaan Anda itu saya sudah membaca. Tetapi ketika Anda ditipu sama si Marcel, kenapa Anda percaya? Contoh adalah kata si Marcel, santet itu tidak ada. Menipu tidak? Ini namanya membelokkan sejarah. Ini membelokkan sejarah namanya. Oke, kita percaya sama Marcel bahwa santet itu tidak ada. Itu hanya sebuah trik dan medianya adalah bisa jadi medianya menggunakan racun dan lain sebagainya. Kenapa ada itu museum atau tempat wisata santet yang buat adalah Ujang Bustami gede? Kenapa Anda nggak demo? Kenapa itu nggak disalahkan? Kenapa nggak ada yang berani ngutak-ngatik? Bahkan kemarin Marcel datang ke tempatnya Ujang Bustami, kenapa nggak bahas itu? Statementnya kemana? Statement yang menipunya si Marcel kemana ini? Mana? Anda tidak punya bahan untuk berargumen.
Hanya bisa argumennya caci maki. Nanti ketika saya ngomong sebijak ini, nanti langsung kamu bagaimana caranya untuk menumbangkan Arya. Oh, fitnah aja si Arya, biar malu. Arya dibayar sama Samsudin berapa? Arya ditransfer sama Samsudin berapa? Itu hal-hal yang basi. Aku ngomong kayak begini bukan karena aku diminta sama Samsudin. Oh, aku kemarin investigasi aja ke Padepokannya aja nggak ketemu sama Samsudin. Ya, saya tahu. Tetapi saya di sini ingin sekali-kali memberikan penengahan, penyeimbangan informasi yang kalian konsumsi yang terlalu liar ini loh, liar. Gurunya sendiri, gurunya si Marcel saja, si Bang Awai, itu gurunya saja sudah nggak didengar, nomornya diblokir, kualat. Gurunya saja sudah mengingatkan, Marcel kalau kamu mau edukasi, Bu, jangan nyebutin nama orang, itu edukasi. Membongkar-bongkar trik-triknya itu sepakat saya dengan Marcel, sepakat. Tetapi ketika dia sudah menyebut nama orang, itu namanya bukan edukasi, tetapi mencaci maki, memfitnah. Dampaknya apa? Kalian semuanya lah yang jadi korban. Ketika Anda mempercayai omongannya Marcel bahwa Samsudin itu adalah menipu, maka Anda akan langsung sekaligus brus. Tiba-tiba Anda menjadi iblis semua yang gampang tergiring oleh opini-opini hoax. Lalu yang bijak seperti apa? Yang bijak adalah kalau memang ada penipuannya, monggo korban-korbannya buat laporan dong. Laporkan. Itu yang bijak. Kalau betul sudah ada korban, ada yang melaporkan, ayo. Berarti Samsudin ini gak benar. Gitu dong harusnya. Gimana sih lu? Paham gak saya ngomong sampai sini? Aku ngomong begini dikatain gibah katanya. Lu pekokmu lo bro. Aku ini menyebut nama orang karena objeknya ini sudah terjadi. Maka saya harus meluruskan. Teman-teman diketik semua. Anda paham atau tidak di sini? Paham atau enggak? Kalau enggak paham kita tutup. Berarti memang Anda itu psikisnya udah pada kena. Paham Gus? Alhamdulillah kalau paham. Mana 300 orang? Ketik semuanya. Anda paham tidak? Ketik yang benar. Cukup rasional atau tidak apa yang saya sampaikan? Ini untuk penyeimbangan saja. Sekali lagi saya tidak membela Samsudin. Saya hanya miris aja dengan narasi dan opini. Paham banget, alhamdulillah kalau paham. Alhamdulillah. Ayo 360 orang ketik paham dulu. Kalau nggak paham saya tutup channel aja lah. Berarti saya nggak ada manfaatnya di sini. Buat apa saya live setiap malam? Ketik. Kalau nggak ketik paham berarti ya sudah gobloknya sudah akurat. Rasional, alhamdulillah rasional. Rokok Sifaki enak. ST. Alhamdulillah kalau sudah pada paham. Faham, teruskan perjuanganmu Gus, nggih, insyaallah. Minta rokoknya Gus Reni tak kayak. Paham.
Kadrun belum paham Gus Ben Sarno kayak wis akut kayak. Oke, saudara-saudaraku, perlu saya sampaikan sekali lagi. Kenapa saya memberikan pencerahannya bukan masalah konteksnya Samsudin dengan pesulap merah, tidak. Tetapi di belakang ini ada aktor-aktor yang ingin memainkan, yaitu kelompok-kelompok Salafi Wahabi. Yang sangat getol sekali, tujuannya hanya untuk apa? Budaya-budaya Nusantara, kultur-kultur yang ada di bumi Nusantara ini akan pada akhirnya ditikis sama orang kelompok-kelompok Wahabi. Mereka sangat tidak suka sekali apa yang berbau-bau yang ada di kultur Nusantara ini. Termasuk adat dan budaya. Mereka tidak suka. Ya, di luar konteks itu, kenapa? Orang-orang seperti Samsudin pengobatan tradisionalnya ya, bukan penipuannya kalau memang ada penipuannya, bukan. Kenapa saya sangat sepakat dengan pengobatan tradisional atau non medis? Saya sepakat. Karena ini juga bagian daripada kultur kita. Ya. Dulu sudah terjadi yang namanya dukun itu sangat menyesatkan. Padahal apa salahnya dengan dukun? Padahal ketika ada dukun-dukun yang mencabuli pasiennya, itu namanya bukan dukun, itu namanya oknum dukun. Tetapi karena itu sudah bergulir, maka nama dukun ini sudah di-framing sama mereka orang kelompok-kelompok Wahabi Salafi dulu. Ini menjadi imbasnya negatif. Padahal sangat berjasa sekali para dukun-dukun di bumi Nusantara ini. Kultur budaya lama kita adalah dukun. Dulu ini dukun, bagian daripada itu. Artinya ini bukan budaya tetapi kulturnya zaman dulu. Ya, yang masih kental dengan budaya adalah salah satunya adalah dukun. Kalau Anda tidak percaya, silakan tanya sama ibu Anda, bapak Anda, mbah Anda atau kakek Anda. Dulu dilahirkan lewat puskesmas kedokteran atau lewat dukun. Dukun bayi. Ketika Anda keceklek, datang kemana? Ke dukun urut. Dukun pijat. Ketika Anda kecelakaan, puskesmas tidak bisa mengatasi, maka dibawanya kemana? Ke dukun sangkal putung. Dukun sangkal putung. Supaya untuk meluruskan tulang-tulang kamu dan lain sebagainya. Tetapi apa? Sangat miris sekali saudaraku. Sedih saya. Kata-kata dukun ini disebut sudah sangat najis sekali. Bahkan saya kadang-kadang tidak sepakat dengan Marcel pernah mengatai. Dukun itu cuma ada dua. Kalau enggak cabul, menipu. Ini adalah statement menghina yang namanya menghina. Saudara-saudaraku, kenapa saya menyampaikan seperti ini? Banyak orang yang benci. Karena banyak orang-orang milenial yang tidak paham kultur-kultur kita dulu, saudaraku. Ya. Generasi anak muda sekarang taunya dukun itu adalah sesat. Dan ini yang diproklamirkan sama orang-orang kelompok-kelompok Wahabi. Maka tidak sedikit ketika nama dukun ini sudah menjadi dinistakan oleh kelompok-kelompok mereka dan sukses memframing nama dukun ini menjadi jelek. Akhirnya ketika dukun dulu melakukan suwo, sekarang orang banyak berbondong-bondong melakukan suwo dengan cara-cara menjadi ustadz. Maka namanya pun bukan dukun, namanya ustadz. Metodenya bukan namanya suwo. Karena suwo ada bau-baunya Jawa, dianggap sesat, syirik. Maka disebutlah yang namanya ruqyah. Wah, ada Arab-Arabnya nih. Wah, berarti halal. Wah, sekarang sudah ada yang namanya ustadz-ustadz itu ruqyah.
Halal tuh, tapi kurang kafah. Dikasih nama lagi ruqyah syar'i. Tujuan suwuk dengan ruqyah yo sama. Sedih, saya sedih saudara. Generasi anak bangsa kita saat ini dijajah pemahamannya sehingga tidak memperdulikan dulu para pendahulu-pendahulu kita, para sejarah-sejarawan kita, kultur-kultur budaya kita. Lama-kelamaan akan dikikis, akan dihabisi oleh orang-orang Wahabi. Bangsat apa tidak bangsat? Kalian hanya taunya mengejas, hanya menghakimi. Ketika melihat pengobatan-pengobatan non medis, bangsat apa tidak bangsat? Sedih, miris. Ya, zaman dahulu namanya dukun. Karena memang di desa-desa tidak ada, belum ada puskesmas, belum ada bidan, belum ada dokter. Dikikis, habis. Bahkan nama dukun aja dicap apa? Syirik, murtad. Dan itu sering dikatakan oleh yang namanya si Marcel, bocah anak kemarin sore. Berani ketemu saya habisin kamu narasinya. Ini orang-orang baru anak kemarin sore yang gak ngerti budaya, kultur budaya kita. Hanya bisa ngonten, gagal menjadi pesulap. Sok bongkar-bongkar tetapi caranya salah, memukul rata. Fabio Grozny. Sekarang tiba-tiba banyak orang yang mengaku-ngaku menjadi orang Jawa. Sekarang tiba-tiba mengaku menjadi orang Nusantara, orang Indonesia. Tetapi kalian malah mendukung orang-orang yang ingin mengikis secara pelan-pelan kultur adat budaya di Nusantara. Bangsat tidak bangsat. Saya akan lawan. Saya akan lawan kalian, mau narasinya, mau se-Indonesia, mau sedunia, saya akan lawan. Bajingan-bajingan seperti itu. Udude apa Gus? Sifa, ST. Budayanya penipuan. Ya tetap penipuan. Matamu. Saya tanya ya. Matamu, kupingmu, matamu dijembreng, kupingmu dengerin baik-baik. Ketika kamu sakit, datang ke dokter, keluarga kamu dibawa ke rumah sakit. Nyampe rumah sakit sudah diobatin beberapa hari meninggal. Kamu bisa nggak mengatakan bahwa dokter itu menipu? Bisa tidak? Maka penting sekali kesadaran dan pikiran yang rasional kamu gunakan. Karena kamu dikasih pikiran, tidak cuma otak. Kalau cuma otak, anjing pun dikasih otak sama Allah. Mbah saya dukun bayi, alhamdulillah lancar. Ini zaman milenial. Tidak harus dukun bayi itu dilestarikan, tidak. Karena sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan di zaman yang semakin kesini semakin canggih. Tetapi jangan pernah kamu menghakimi. Istilah-istilah dukun ini kamu pukul rata seolah-olah dukun ini adalah pekerjaan yang nista.
Seolah-olah dukun ini adalah menyesatkan bajingan. Saya tidak terima. Karena saya orang Jawa, saya orang Indonesia yang menghargai dukun-dukun bayi, dukun-dukun sangkal putung, dukun-dukun pijat. Menghargai karena apa? Sampai detik ini tidak mendapatkan penghargaan, malah dicaci maki oleh kalian para bangsat-bangsat.